Selamat berjumpa kembali dengan saya, Obaja Borneo, channel 128. Pada pertemuan kali ini saya ingin memberikan ucapan selamat kepada kita semua. Selamat menonton, sehingga kita tetap berada dalam keadaan yang baik. Nah, karena itu pada hari ini 11 April 2024 saya datang ingin menyampaikan informasi yang ada pada bangsa Daiban, yaitu berkenaan dengan pesta gawai atau sering kita dengar pada Daiban mengenalnya sebagai gawa. Seperti kita ketahui secara bersama-sama bahwa apapun suku bangsanya yang ada di muka bumi ini, mereka memiliki berbagai hari-hari yang penting yang diperingati oleh mereka sebagai rasa ucapan syukur kepada Pencipta. Nah, demikian juga bangsa Daya-Iban. Bangsa Daya-Iban ini mempunyai hari-hari yang penting yang perlu dirayakan, yang dilaksanakan dalam rangka pengucapan syukur. Hari Gawai ini merupakan hari yang penting bagi bangsa Daiban, karena pada musim Gawai ini mereka bisa mengucap syukur kepada Tuhan sebagai pencipta mereka. Ucapan terima kasih karena mereka bisa diberikan kehidupan dan bisa menyambung napas kehidupan, dan masih bisa juga diberi peluang untuk mencari nafkah, sehingga kehidupan keluarga rumah tangga bagi bangsa Daiban bisa berlangsung dengan baik. Dan juga pada pesta ini diadakan juga upacara-upacara tertentu yang berkaitan dengan kegiatan pertanian, berkaitan dengan damai sejahtera, atau dengan sebutan pada bangsa Daiban, kayu guru kerenyamai. Jadi ada gawainya yang berkaitan dengan ini, yaitu buluh kayu. Ada juga upacara atau gawai ini yang berkaitan dengan supaya sembuh dari penyakit, agar mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa, dan juga berkaitan dengan masalah penebusan dosa pada zaman dahulu ya, misalnya gawai kenyalang. Ada juga gawai yang dikaitkan dengan masalah ketenaran terkenal. Mungkin sekarang mengenalnya dengan bujang berani. Dan ada juga kaitan gawai ini dengan masalah mencari harta apabila pergi merantau
atau berjalai ke tempat-tempat lain. Di samping itu juga gawai ini diperlukan untuk memberikan kekuatan kepada anak-anak yang akan belajar atau yang sedang belajar pada berbagai tingkatan pendidikan. Itu awal kira-kira mula cerita yang berkaitan dengan gawa atau pesta bagi bangsa Dayak Iban. Bapak Ibu, saudara-saudari, pesta atau gawa bagi bangsa Dayak Iban ini dia dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Biasanya bulan 5, bulan 6. Dan ada juga upacara atau pesta yang diadakan dengan cara seketika atau sewaktu-waktu apabila ada hal-hal yang penting. Ini biasanya berkaitan dengan mimpi yang diperoleh dari yang memberikan mimpi itu kepada yang penerima mimpi, supaya penerima mimpi mengadakan gawa atau pesta tertentu. Itulah beberapa gawai yang akan diceritakan di sini. Pertama, kita melihat gawa atau pesta ini, festival dalam bahasa orang luar. Dia bagi bangsa Iban merupakan ucapan syukur. Ucapan syukur karena mereka diperkenankan hidup di muka bumi ini, memperoleh nafkah ataupun sebagai ucapan terima kasih sehubungan dengan terbinanya keluarga, kesatuan dalam rumah panjang, dan juga sebagai rasa saling untuk menerima, bertemu dengan kaum kerabat dari berbagai rumah panjang yang lain yang datang ke pesta. Makanya kalau kita menyaksikan pesta atau gawai itu diadakan, biasa anak-anak atau orang tua atau sisi rumah panjang merasa bergembira dan bersukacita apabila pesta itu sedang berlangsung. Atau kita melihat juga mereka senang dengan gembira apabila pesta akan diadakan mendekati, misalnya seminggu atau 2 minggu akan diadakan, mereka bergembira mempersiapkan keperluan-keperluan yang berkaitan dengan pesta itu. Dalam pesta berkenaan, biasanya bangsa Dayak Iban mempersiapkannya dengan baik. Apalagi kalau pesta itu mengundang kepada orang-orang atau rumah-rumah panjang yang lain atau di sekitarnya untuk mengambil bagian, mengambil peran dalam merayakan atau mensukseskan
gawai bersangkutan. Biasanya bagi bangsa Daiban yang melaksanakan pesta itu, apabila dia mempunyai pesta yang penting dan besar, yang memerlukan ritual tertentu, memerlukan bantuan dari berbagai rumah panjang, makanya rumah yang mengadakan pesta itu mengundang orang-orang yang ada di rumah panjang yang lain yang bisa mengerjakan ritual tertentu yang akan dilaksanakan pada pesta bersangkutan. Biasa yang diambil untuk mengerjakan ritual itu adalah orang yang telah berpengalaman dan tahu melaksanakan itu, baik laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan yang diberi tugas untuk menyediakan berbagai keperluan upacara tertentu, maka yang melaksanakan pesta itu mengundang wanita atau perempuan yang mengerti dan punya pengalaman memegang upacara atau ritual tertentu. Ini dinamakan memiring. Maka perempuan itu apabila diundang, dia bertugas untuk memiring. Di samping itu juga mereka membantu untuk mengerjakan yang lainnya, sehubungan dengan tugas-tugas perempuan. Perempuan yang miring ini adalah perempuan yang pengalaman dan pernah juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama. Nah, apabila dia tidak pernah melaksanakan kegiatan yang sama seperti itu ritualnya, maka dia diangkat, diberi kekuatan. Namanya diangkat. Diangkat artinya diberi tanda agar dia bisa dan mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai pemiring. Ini perempuan. Bagi yang laki-laki yang punya pengalaman untuk melaksanakan ritual pada musim pesta, mereka juga diundang secara tersendiri dengan sesaji yang cukup. Biasanya kalau dalam pesta, kalau mengundang ke rumah-rumah panjang yang lain, ada 2 sesaji yang dibuat atau 3. 1 sesaji dikhususkan untuk mengundang rumah panjang, supaya orang rumah panjang bersangkutan, orang-orang yang tinggal di rumah panjang itu bisa menghadiri pesta yang dilaksanakan atau gawai yang dilaksanakan oleh yang melaksanakan gawai itu. Yang kedua, sesaji khusus bagi mereka yang akan mengambil bagian dan berperan untuk melaksanakan ritual pesta itu. Karena ritual pesta itu tidak bisa dipegang atau diperankan oleh orang yang tidak paham dan tidak mengerti dan tidak punya pengalaman. Dan pasti mereka kalau tidak pengalaman dan tidak pernah, dan mereka tidak akan mau untuk mengambil bagian dalam mengambil tugas ritualnya seperti itu. Nah, itu kira-kira orang-orang yang diundang. Nah, sewaktu pesta itu berlangsung,
apa yang berlaku di rumah panjang. Kita membaginya ke dalam 3 atau 4 hal. Pertama, ada orang yang bertugas untuk melaksanakan ritual atau gawai yang ada di rumah panjang itu. Yang kedua, bagi kaum ibu yang bertugas menyediakan sesajen yang digunakan untuk ritual, kaum ibu khusus yang diundang tadi. Dan bagi pemilik pesta, pemilik rumah, dia mencari orang-orang lain sebagai tambahan untuk mengerjakan peran lain dalam pesta itu. Misalnya dia mengambil orang yang bertugas untuk berdarah. Darah itu artinya dia mengambil peran sebagai pelaksana kegiatan tertentu dalam ritual itu. Misalnya, ada yang membunuh babi, mengambil hatinya untuk dilihat. Ada yang membakar api, kita kenal nunu getah. Ada juga yang bertugas untuk sebagai berdoa dengan ayam, mengipas biasanya, miau. Ada juga orang yang bertugas untuk sebagai utama pada upacara berdarah itu, cara miring itu, menyediakan sesajen itu adalah nuduh. Jadi peran-peran seperti itu dicari kemudian setelah orang-orang atau tamu-tamu itu datang ke rumah panjang. Nah, berbeda mengambilnya dengan orang yang tadi yang memang khusus untuk menyediakan, misalnya timang yang mengambil tugas tertentu, dan miring bagi perempuan. Itu tadi yang diambil dengan sesajen tersendiri. Itu tugas-tugas daripada mereka-mereka yang berperan pada upacara atau gawai itu. Bapak Ibu, saudara kasih. Jadi kalau kita melihat gawa atau pesta ini, saya ambil contoh, dia ada kaitan dengan pertanian. Kita tahu bangsa Daiban dulu, mungkin sekarang juga berlaku. Misalnya tahun 72, 73 saya ingat, apabila dia ingin berladang, bangsa Daiban dia mencari tanah terdahulu bersama-sama dengan orang yang tinggal di rumah panjang itu. Kita mengenalnya dalam bahasa Iban itu nengambu. Jadi dia mencari tanah yang cocok untuk berladang. Biasanya 1 hari untuk mengecek tanah itu cocok atau tidak. Dan apabila waktu mencari tanah itu tidak ada halangan dari segi misalnya mimpi, dari segi bunyi-bunyian, apakah bunyi binatang yang lain atau bunyi-bunyi burung yang lain yang tidak sesuai atau yang sesuai. Jadi kalau mencari tanah itu tidak ada halangan, maka tanah itu akan dilanjutkan untuk pengerjaannya. Dia mulai untuk bagaimana mereka membuat
ritual di tanah itu, sehingga mereka bisa mengerjakannya mulai dari manggul dan seterusnya, nebas. Nanti ada nebang. Setelah nebang nanti dia kalau kayu-kayu besar nanti dia potong dandan kecilnya, kemudian dia bakar atau tunu dalam bahasa Iban. Setelah dibakar nanti dia udah menugalnya. Nah, pada setelah nugal nanti mungkin tempat tertentu, masa tertentu, dia merumput sampai pada ngetam. Dan setelah ngetam, padi selesai dibawa ke rumah. Setelah padi dibawa ke rumah, sudah disimpan. Di situ mereka mengadakan pesta pada masa-masa itu, sambil menunggu menebas atau menepang atau memotong dahan-dahan kayu yang kecil. Sambil menunggu itu, atau sambil menunggu membakar ladang pada zaman dulu orang pesta. Pada tahap-tahap pencarian lahan sampai pada pemanenan itu, banyak sekali pesta-pesta atau ritual-ritual kecil yang dilaksanakan bangsa Daiban. Sebenarnya bagi Bapak Ibu atau yang ingin meneliti dan berminat menulis daripada proses ataupun tahap-tahap pertanian dalam pada bangsa Daiban ini, silakan saja datang ke rumah-rumah panjang untuk mendalaminya. Dan kalau mau juga mendalami tentang ritual atau pesta di rumah-rumah panjang itu, supaya nanti tahu makna dan perannya, kita perkenankan juga untuk datang ke rumah panjang, bisa meneliti yang lebih dalam lagi. Karena pesta yang saya kemukakan hari ini itu sifatnya umum. Nah, pada pesta itu saya tadi sampaikan diundang dari berbagai rumah panjang, kaum kerabat dan keluarga yang datang. Pada zaman dulu, misalnya tahun 70 sampai 80 lah, belum ada lagi jalan dari kampung ke kampung yang menggunakan kendaraan darat. Jadi apabila kita ingin pergi ke kampung satu, ke kampung lain, atau rumah panjang satu, rumah panjang lain, itu kita menggunakan jalan kaki berjam-jam. Nah, maka zaman pesta pada saat itu orang berjalan kaki apabila diundang, dan rata-ratanya bermalam. Apalagi bagi mereka yang mempunyai tugas tertentu sebagai memperankan ritual pada pesta bersangkutan. Jadi mereka mesti bermalam di situ. Nah, tadi saya kemukakan bahwa pesta tidak hanya sebagai ucapan syukur, tetapi bisa digunakan sebagai media mereka untuk bertemu kaum kerabat mereka. Sewaktu mereka bertemu di rumah panjang yang mengadakan pesta itu, sambil minum sedikit air ketan, mereka bercerita tentang asal-usul mereka, kaum kerabat mereka, dan juga mereka bercerita tentang meniti kehidupan yang lebih baik. Nah, di situ saya memperhatikan orang-orang tua, mereka saling menggali dan menanyakan pengalaman masing-masing. Apa gunanya dan bagaimana cara
bagaimana berladang itu bisa menghasilkan dengan baik. Bagi yang berpengalaman, dia memberikan memberitahukan kepada keluarganya, kaum kerabatnya, kepada yang lainnya mendengarkannya. Di samping itu juga mereka bercerita tentang kaul keluarga. Mereka saling menceritakan sehingga diketahui kaul keluarga antara satu dengan yang lainnya. Dan apabila sudah diketahui kekerabatan itu, maka sewaktu mereka menghadapi berbagai kesulitan atau pertentangan antara satu keluarga dengan keluarga lain, atau dalam rumah panjang itu, atau antar rumah panjang ada perselisihan, baik perselisihan yang berkaitan dengan itikat atau perbuatan-perbuatan kejahatan misalnya berkaitan dengan klaim wilayah, dengan pencurian, atau pelanggaran adat yang lainnya, sehingga bisa mengganggu dan merusak hubungan dan bisa merusak nama mereka, maka mereka akan selesaikan itu dengan baik dan dengan halus. Karena apa? Karena mereka sudah saling kenal. Jadi diskusi mereka, orang-orang tua tadi dengan anak-anak muda yang berminat, yang ingin mendengar, banyak pengalaman yang didapat, sehingga pengalaman itu bisa disambungkan kepada generasi yang seterusnya, yang sebagai pelanjut orang-orang tua, yang nanti akan diceritakan kepada cucu-cucu mereka oleh anak-anak mereka di masa yang akan datang. Bayangkan kalau sampai 5, 6, atau 7 keturun ya, tingkatan urutan silsilah, dan ada sangkut paut dengan kerabat yang lain. Ini biasanya membangkitkan semangat kebersamaan dan persatuan. Dengan demikian, kalau ada persatuan, kebersamaan, permusuhan-permusuhan yang akan timbul itu akan bisa ditepiskan, sehingga mereka boleh saling memberi, membantu, dan menerima satu dengan yang lain. Nah, pesta ini juga bagi bangsa Daiban, di samping tadi sebagai media untuk mereka bertemu, juga mereka bisa tempat melepas lelah. Kita tahu bahwa bangsa Daiban ini dulu ya, kerjanya beladang, jadwalnya terus menerus, mulai dari mencari tanah sampai ngetam, terus menerus seperti itu, tidak ada henti-hentinya. Jadi mereka berhenti sebentar, mereka mengadakan pesta. Di situ mereka melepas lelah bersama-sama untuk bersenda gurau, mengadakan permainan-permainan yang lucu, yang bisa menyemangati antara satu dengan yang lain, sambil mereka bertemu, minum ala kadar, makan secukupnya, dan mereka sama-sama bersuka cita. Kadang-kadang ada yang menari, ada yang memukul gong atau menebah gendang, mempunyai tugas masing-masing. Jadi mereka
bersuka cita antara satu dengan lainnya, melepas lelah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang pesta ini tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu orang mengadakan pesta, dia ramai dan bermalam di satu tempat di rumah, dan kegiatan lain yang bersangkut paut dengan adat istiadat diceritakan, tata cara hidup diceritakan, kaul atau keturunan diceritakan, jadi kaum kerabat diceritakan suatu pesta. Jadi sekarang saya dengar agak jarang, mungkin karena ada perkembangan tertentu, sehingga pesta yang hanya datang sebentar, habis itu pulang lagi. Jadi tidak sempat untuk berbicara yang lebih dalam tentang kaum kerabat dan kebersamaan. Mungkin karena ada tuntutan lain atau tuntutan kesibukan masing-masing. Dan sama kita tahu dan bahwa jalan darat sekarang sudah ada, jadi bagi yang punya kendaraan sangat mudah sekali bepergian, pulang pergi, dan telekomunikasi sekarang pun sudah ada. Dia hanya cukup menelpon keluarganya di satu tempat, sehingga mereka pertemuannya bisa melewat ala-ala seperti telepon tadi atau WA atau apa saja yang digunakan dalam rangka berkomunikasi. Kalau dulu tidak ada ala-ala seperti itu, jalan raya tidak ada. Jadi kalau kita berkunjung ke keluarga, terpaksa kita mesti pergi dan bertemu fisik dengan fisik. Itu yang dapat saya informasikan. Pesta yang ada pada Iban secara umum. Kalau lebih detail nanti kita bisa memilih nama atau jenis pesta yang kita bicara secara dalam, sehingga kita bisa mengenalnya lebih dalam lagi bagi kita yang berminat untuk meneliti pesta yang berlaku atau gawai yang berlaku pada bangsa Dayak Iban. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan yang menyangkut kehidupan bangsa Dayak Iban sehubungan dengan pesta ini. Terima kasih karena boleh menonton. Saya memberikan ucapan salam sejahtera, selamat bagi kita semua. Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih.